Apa sih pendidikan seks anak usia dini itu? Jadi, pendidikan seks anak usia dini merupakan upaya pengajaran, penyadaran, penerangan kepada anak sejak ia memikirkan masalah-masalah seksual. Pendidikan seks pada anak usia dini harus diawali dengan konsep tentang perbedaan gender, di mana anak akan benar-benar memahami tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan, apa dan bagaimana peran mereka sebagai laki-laki dan perempuan. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut lagi terkait pendidikan seks anak usia dini, khususnya di RA Muslimat NU Kwagean, mari kita saksikan video berikut ini. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karimatul Iza, NIM 2418069. Saya mahasiswa Pendidikan Islam Anak Usia Dini IAIN Pekalongan. Di sini saya mendapatkan tugas dari Bu Cintami Farmawati MSI terkait pendidikan seks anak usia dini. Nah, saya mengambil studi kasus di RA Muslimat NU Kwagean. Saya menghadirkan seorang pendidik dari RA Muslimat NU Kwagean tersebut. Silahkan Ibu bisa memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Suryani, biasa dipanggil Yani. Di sini saya salah satu pendidik di RA Muslimat NU Kwagean. Di sini kami akan berbincang-bincang santai ya Bu terkait pendidikan seks yang ada di RA Muslimat NU Kwagean. Sebelumnya saya ingin bertanya terkait pendidikan seks anak usia dini yang ada di RA Muslimat NU Kwagean itu seperti apa sih Bu? Tolong bisa dijelaskan. Ya baik. Jadi untuk di RA Muslimat NU Kwagean sendiri, untuk pendidikan seks itu sudah dikenalkan sejak awal. Jadi sejak awal siswa masuk sekolah itu kan biasanya kan ada pengenalan lingkungannya, dan di situ juga ada pengenalan sama teman-temannya. Dan di situ kita itu menanamkan pendidikan seks. Contohnya dengan apa? Dengan kita itu mengenalkan anak teman-temannya. Ini loh teman-teman yang wanita, ini yang laki-laki. Nah itu kan itu merupakan salah satu dari pendidikan seks kan ya. Nah di situ bagaimana caranya? Nah kita bisa memberitahu ke mereka, ke anak-anak itu, kalau misalkan teman-teman yang laki-laki itu biasanya seperti apa? Biasanya itu ya memakai peci, terus memakai sarung gitu. Nah kalau yang perempuan itu ya berarti memakai hijab, terus makainya rok seperti itu. Baik, apakah ada kendala atau hambatan dalam pengaplikasian pendidikan seks anak usia dini di TKP seperti itu? Alhamdulillah sampai saat ini untuk pendidikan seks di RA Muslimat NU Kwagean itu dapat berjalan dengan lancar, dan juga anak-anak itu lebih mengerti atau lebih cepat mengerti karena kan mereka lihat langsung di kenyataannya bagaimana untuk seks sendiri itu, seks itu apa gitu. Mereka itu tahu, lihat langsung kenyataannya, jadi mereka itu lebih gampang untuk memahaminya daripada gurunya itu banyak ceramah memberikan pengertian seks itu apa, padahal kan usia mereka kan belum seharusnya mendapatkannya seperti itu ya. Apalagi anak-anak itu kan biasanya tidak suka diceramahi ya. Jadi mereka cukup dilihatkan contoh-contohnya saja, dan mereka alhamdulillah mengerti. Baik, ini mengenai pendidikan seks yang masih dianggap tabu oleh sebagian orang tua. Nah itu strategi apa yang dapat ditempuh atau yang bisa ditempuh dari RA Muslimat NU ini terkait orang tua yang masih menganggap bahwa pendidikan seks itu sesuatu yang tabu? Iya. Jadi ya memang sebagian orang tua itu menganggap pendidikan seks itu hal yang tabu. Ya, berarti kita itu ya perlu adanya kita mengumpulkan orang tua dari murid-murid. Nah, kita dikumpulkan, terus orang tua diberikan penjelasan. Karena kan kita tentunya berbeda antara berbicara dengan anak-anak sama orang tua ya. Nah, kita
kalau sama orang tua kan enak, kalau kita ngomong apa itu lebih gampang paham apa yang kita omongkan. Nah di situ kita bicarakan tentang pentingnya anak itu mengenal seks gitu. Nah supaya orang tua itu mindsetnya atau pola pikirnya itu terbuka bahwa seks itu oh ya ternyata penting anak itu untuk mengetahui seks sejak dini, karena agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Jadi anak itu supaya mendapatkan informasi dari orang-orang yang tepat, informasinya itu valid, benar gitu. Baik, sekarang ini kan banyak nih anak-anak yang sudah diberikan gadget sejak usia dini. Nah itu kan secara tidak langsung anak tersebut kadang melihat tontonan yang tidak seharusnya ia lihat, yaitu mungkin penasaran atau gimana dia mencet, dan itu seharusnya tidak dia lihat gitu. Nah itu bagaimana cara menghadapi hal yang seperti itu? Ya, yaitu yang saya bilang tadi. Jadi kan harusnya anak itu mengetahui informasi itu dari sumber yang benar. Nah memang itu gadget itu salah satu sumber anak untuk belajar, salah satunya ya tentang seks ya. Apalagi kalau di YouTube sekarang kan banyak ya konten-konten yang game. Apalagi kalau YouTube-nya bukan yang kids kan gitu. Nah di sini peran orang tua itu sangat penting. Jadi orang tua itu selain memberikan arahan kepada anaknya juga adanya lebih ke pengawasan pada anaknya, memberikan pengawasan yang lebih, karena anak sekarang itu pintar-pintar ya Mbak ya. Anak kecil aja udah bisa buka YouTube. Nah di situ kita benar-benar adanya pengawasan dari orang tua. Terus dan juga misalkan sudah terlewat anak itu buka, ya kan, ya mau bagaimana lagi ya. Nah jadi di sini orang tua itu memberikan pengarahan, oh ya ini itu merupakan video yang kurang bagus, tidak sepatutnya kamu itu lihat, jadi jangan nonton lagi karena dikasih alasan. Soalnya kalau anak kecil dilarang tanpa dikasih alasan itu pasti malahan mereka itu lebih penasaran, nanti malahan bakal nonton lagi, kan bahaya ya. Apalagi sampai mempraktekkan, sangat bahaya. Nah di situ kita itu orang tua, kita melarang ya juga ada alasannya. Kenapa? Karena itu ya apalah, pokoknya yang bisa dipahami oleh anak-anak, bisa dipahami dan bisa diterima. Jadi anak itu oh ya ternyata seperti ini, jadi nggak boleh. Dan juga kita itu kalau memberikan alasan kepada anak itu ya jangan berbohong ya, karena kan kebanyakan ya beberapa itu kan kalau misalkan melarang anak itu nggak boleh, itu ya kadang kita itu dengan cara berbohong, itu kan nggak bagus ya. Nah karena kan kita kan untuk dalam menanamkan pendidikan seks sejak dini itu juga di sini itu perlu adanya moral yang bagus juga. Di sini pembentukan karakter anak. Di situ jadi kita itu benar-benar menanamkannya itu dengan hati-hati, jangan asal-asal kita itu memberikan pengertiannya ini tuh tanpa anak itu nanti tahu akibatnya. Baik ya. Ini pertanyaan terakhir nih terkait adakah anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di RA Muslimat and Kebahagiaan tersebut, ada nggak di situ? Oh ya, kebetulan ada. Nah di RA Muslimat and Kebahagiaan sendiri ada anak yang harusnya kan kalau usia RA itu sudah bisa berbicara ya Mbak ya. Iya. Tapi di sini itu dia itu belum bisa berbicara dengan lancar, paling ya keluar suaranya tapi nggak jelas kosakatanya itu apa. Nah itu jadi untuk caranya itu kalau misal kita mau mengenalkan pendidikan seks ke mereka, mungkin kita bisa kan biasanya kan kalau misal guru memberikan pelajaran tentang seks atau mengenalkan seks itu kan misal kita itu memberikan contoh ini misal boneka ya, orang-orangan itu kan
ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Mungkin yang laki-laki itu ya tadi peci, perempuan pakai hijab. Di situ nah nanti kan anak-anak bisa jawab ini yang apa, ibu kan lihat kan ini yang perempuan, ini yang laki-laki gitu kan, anak jawab. Nah berarti kalau kita dibalik, karena dia kan belum bisa ngomong dan jelas, jadi kita lebih memahami dia dan ya dimaklumi karena kan ya memang dia berkebutuhan khusus, jadi kita bisa lebih ke dibalik. Kalau kita tadi yang tanya satu, tanya dibalik, tanya yang bicara yang wanita yang mana, yang laki-laki yang mana, itu lebih merekanya itu cuma nunjuk gitu kan. Jadi kita itu tahu bahwa si anak itu paham apa tidak tentang pendidikan seks yang guru berikan gitu. Kalau misalkan nunjuk itu kan nggak pakai suara bisa ya, tinggal tunjuk gitu. Nah kan kalau misalkan paham ya berarti nanti yang ditunjuk itu betul. Kalau ya salah ya berarti dia belum paham, seperti itu. Baik. Ini mungkin para ibu-ibu atau bapak-bapak di luar sana ada yang butuh saran nih dari Bu Yani terkait gimana sih caranya biar pendidikan seks ini bisa mudah diterima oleh para anak-anak usia dini ya, untuk sekarang ini. Baik. Untuk sarannya dari saya, untuk para orang tua, ayo kita lebih membuka diri lagi, kita itu lebih gali ilmu tentang apa itu seks. Nah, nanti kita itu sampaikan kepada anak dengan bahasa anak-anak yang bisa dimengerti oleh anak-anak, dan juga kita itu untuk kesehariannya itu anak lebih diperhatikan lagi, lebih diawasi, karena kan anak zaman sekarang itu lebih pintar-pintar. Nah, dalam penggunaan gadget itu juga berpengaruh pada pendidikan seks juga di situ. Nah, lebih ada pengawasan yang ketat seperti itu. Baik, ini closing statement terkait pendidikan seks di RA Muslimat NU Pagian, Bu. Silahkan memberikan closing statementnya. Closing statement itu berarti sedikit saja ya, Bu? Ya, sedikit saja, sepatah dua patah kata saja. Iya, jadi pendidikan seks itu sangat penting diterapkan pada anak usia dini. Saja. Baik, itu saja perbincangan saya dengan Bu Yani terkait pendidikan seks yang ada di RA Muslimat NU Pagian. Semoga pendidikan seks ini bisa mudah diterima oleh anak-anak usia dini di masa sekarang ini ya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.